Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga kini terus mewaspadai kondisi perekonomian global yang terdampak kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Bahkan pemerintah meminta kepada pelaku ekonomi nasional untuk mencari alternatif pasar ekspor baru. Tadi yang disampaikan, kita terus harus mewaspadai berbagai dampak dari proses ini. Yang disampaikan tadi bahkan dengan pos 3 bulan saja tentu juga sudah akan memberikan dampak. Jadi dalam hal ini Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen policy untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan yang mempengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia ini. Ini satu hal, dan kalau dari Kementerian Keuangan tentu kita akan lihat dari instrumen fiskal apa yang bisa kita terus gunakan di dalam space kebijakan fiskal yang ada agar tetap bisa meminimalkan dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rilis perkembangan lanjutan negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika yang meminta para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk terus mewaspadai dampak dari kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Sebab kebijakan tersebut telah menciptakan kondisi perang tarif global yang berkepanjangan dan akan mempengaruhi tatanan perdagangan dunia. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi outlook pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun. Pelaku usaha perlu bersiap-siap untuk mencari alternatif pasar baru dengan terus mendorong penguatan daya saing produk ekspor nasional. Ya, pertama tentu kita harus berhati-hati karena outlook pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan dan perdagangan juga volumenya juga akan terkena penurunan. Maka tentu kita di dalam negeri seluruh pelaku ekonomi ya kita harus bersiap-siap dan juga perlu mencari alternatif pasar baru, dan karena persaingan akan semakin ketat karena dengan berbagai biaya masuk yang akan dikenakan, maka tentu kita harus mendorong competitiveness ataupun bagaimana daya saing itu diperkuat. Dan yang ketiga, kita perlu juga melakukan intra perdagangan yang lebih dalam dengan rekan kita di ASEAN. Di sisi lain, proses negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat berjalan positif, di mana pemerintahan Presiden Donald Trump merespons proposal Indonesia dan mengapresiasi kecepatan Indonesia dalam membuka dialog untuk bernegosiasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah waspadai perubahan tatanan perdagangan baru dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Halo Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar? Apa kabar Mas Pras? Yes, kabar baik juga. Pak Abdul, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Joshua, review Anda terlebih dahulu nih terkait dengan proses negosiasi yang saat ini masih terus berlangsung. Anda melihat bagaimana begitu posisinya? Apakah memang ini akhirnya akan semakin konstruktif dan positif? Ya, saya pikir mengikuti perkembangan terakhir negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS, kami merespon positif ataupun merespon baik ya. Artinya kalau kita melihat perkembangannya sejauh ini, pemerintah masih terus melakukan diplomasi aktif ya untuk menegosiasikan tarif resiprokal yang sebelumnya dikenakan oleh pemerintah Amerika terhadap produk Indonesia sekitar 32% tersebut. Okay. Dan strategi ini saya pikir memang cukup pragmatis, yakni fokus pada
relaksasi hambatan non-tarif dan juga mendorong peningkatan impor dari AS serta menawarkan peluang investasi kepada Amerika Serikat. Dan pendekatan ini sebenarnya bertujuan memang untuk meredam tadi ya dampak langsung dari tarif sekaligus juga menjaga hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Namun memang tantangannya besar ya, tantangan tetap besar mengingat memang Amerika Serikat ini kan menerapkan pendekatan unilateral yang kurang mengindahkan mekanisme multilateral. Jadi makanya kita akan mengikuti perkembangannya seperti apa. Namun kalau kita mengikuti pernyataan dari Pak Menko bahwa karena kan memang pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Presiden AS mengatakan jeda 90 hari. Nah ini negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mudah-mudahan bisa selesai sebelum 90 hari itu berakhir. Artinya kurang lebih setelah 60 hari setelah negosiasi ini diharapkan ini ada hasil yang mengembirakan, harapannya win-win solution antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat sehingga tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia tersebut itu bisa dikurangi, syukur-syukur bisa ditekan hingga tarif minimum seperti yang dikenakan juga oleh negara-negara lainnya. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Abdul Sobur, Anda melihat begitu sebelum membahasnya gitu, kita lihat apakah memang ini akan berdampak terkait dengan kinerja industri mebel dan kerajinan juga begitu di tengah memanasnya kondisi geoekonomi dan geopolitik nih di kawasan internasional akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat, Pak Abdul? Ya, betul sekali Mas Pras, itu sudah terjadi ya dampak itu. Bahkan sebenarnya dari sejak awal Maret itu sudah memberikan warning ini akan terjadi itu ya. Dan jangan lupa kita juga udah terkena dampak yang 10% itu. Sehingga dalam kondisi saat ini sudah terjadi itu ada penurunan permintaan. Dalam arti penundaan yang tadinya sudah menjadi komitmen untuk di order misalnya ya. Jadi melihat situasi dan kondisi tahan dulu ya. Ada beberapa yang tetap jalan tapi dengan negosiasi harga 10% kita bagi 2 ya, kita juga nggak mau rugi gitu ya, dalam pengertian bahwa walaupun secara teknis nanti yang akan menanggung itu adalah masyarakat Amerika, tetapi biaya masuk ini kan ditanggung oleh para eksportir yang selama ini berhubungan dengan buyer-buyer, apalagi dengan polanya misalnya mereka cenderung membagi 2 gitu kan. Belum lagi nanti yang 32% yang masih dalam tahap negosiasi. Dan faktanya kan malah cenderung naik nih kemarin kan statementnya. Moga-moga nanti diplomat dan utusan kita di sana berhasil memberikan tekanan dalam pengertian bahwa Indonesia ini bukan ancaman, tapi partner strategis. Ke depan tentu saja kalau Amerika berhenti mengimpor dari China, nah, sebenarnya Indonesia adalah menjadi pilihan yang terbaik ya, karena mereka juga tahu kan di belakang Vietnam yang begitu kuat ini kan tentu saja ada Cina yang sangat dominan ya, tapi Indonesia ini relatif kan clear, netral, sehingga boleh jadi ketika kita mengatakan kepada pemerintah Amerika bahwa Indonesia ini sebagai partner strategis yang dalam jangka panjang merupakan satu peluang bersama-sama kita berkembang, maka itu menjadi menarik sebetulnya ya. Bukan tidak mungkin bahwa Indonesia akan menjadi hub baru ya di dalam perubahan geopolitik dan geoekonomi yang sekarang terjadi, di mana Indonesia akan menjadi tempat yang strategis ya, bahkan dengan strategi baru dari China plus one itu kan. Jadi mereka kemudian masuk ke Indonesia ya besar-besaran karena di Vietnam juga punya keterbatasan ya. Demikian Mas Pras ya, kita juga tidak melihat dari satu aspek yang disebut tadi negatif ya, tetapi ini sebuah tantangan baru dan diperlukan upaya pemerintah yang komprehensif untuk melihat ini sebagai sebuah peluang yang harus kita ambil ya, dalam arti bagaimana ketika kita misalnya berhasil menegosiasikan tarif, Amerika udah susah masuk, maka kita akan menjadi salah satu pemain besar di sana. Yes, sebenarnya kalau kita lihat dampaknya sudah mulai terasa, tapi ini justru menjadi tantangan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Nah, Pak Joshua, tadi sudah disampaikan Bu Menteri Keuangan begitu mengingatkan dan mewaspadai dampak kebijakan tarif resiprokal ini yang berdampak terhadap tatanan perdagangan dunia yang baru. Nah, seperti apa analisis Anda terkait dengan mungkin nanti ada perubahan tatanan perdagangan global begitu, Pak?
Ya, saya pikir memang yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan sangat relevan ya, di mana perang tarif ini memang bukan hanya tentang hubungan dagang bilateral, tapi juga berpotensi mengganggu tatanan perdagangan dunia Oke. yang sebelumnya berbasis pada WTO dan juga liberalisasi pasar. Ini pada akhirnya akan dipatahkan ya oleh apa yang disampaikan ataupun apa yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat di awal bulan April ini. Dan tentunya dominasi kebijakan unilateral dari Amerika Serikat ini dapat bisa memicu fragmentasi perdagangan global ya, dan artinya akan ada shifting ataupun perubahan supply chain secara besar-besaran, dan juga akan bisa memunculkan proteksionisme baru dari berbagai negara, melanjutkan apa yang terjadi juga pada saat yang kita alami pada saat perang antara Rusia dan Ukraina ya. Pada saat itu harga komoditas juga meningkat, sehingga ada sebagian besar negara yang pada saat itu pun juga mengamankan ya untuk produksi dalam negerinya sendiri, artinya tidak melakukan ekspor ke negara lain. Dan ini tentunya bisa mempengaruhi tadi ya tatanan perdagangan global ataupun perdagangan dunia, sehingga yang mungkin kita harus cermati, kita ambil contoh misalkan pemerintah Singapura, sekalipun memang pemerintah Singapura dikenakan tarif yang minimum 10%, namun sejauh ini pemerintah Singapura dinilai cukup aktif ya, proaktif melakukan hubungan bilateral ya dengan semua mitra dagang utamanya, karena menilai ke depannya ya multilateral ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Artinya bagaimana kita penguatan hubungan dagang bilateral ke depannya ini agar bisa dapat memperkuat tadi ya kinerja dari ekspor kita ke depannya, dan secara khusus produk-produk komoditas ekspor kita, baik itu manufaktur dan non manufaktur, ini saya pikir perlu ada terobosan-terobosan yang harus diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing, untuk memperluas pasar ekspornya, sehingga ini dapat bisa memitigasi tadi dampak dari perubahan tatanan perdagangan dunia ini. Nah itu dia, seperti apa sih dampak yang akan dirasakan begitu dari dunia usaha di Indonesia, kemudian strateginya apa saja yang perlu diterapkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua, Pak Abdul Sabur. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana sih ekspor komoditas unggulan Indonesia yang kita cermati di bulan Maret 2025. Ini adalah komoditas non-migas di bulan Maret, data BPS. Komoditasnya apa saja? Besi dan baja. Ini nilai ekspornya sekitar 2,38 miliar atau mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan double digit. 19-nya, maksud saya bulanan naiknya 19,64%, kemudian tahunannya 11,84%. Sementara CPO dan turunannya hanya bulanan saja yang turun, sementara tahunannya masih mengalami kenaikan 40,85%. Sementara batu bara, baik secara bulanan maupun tahunan sama-sama mengalami penurunan. Itu dia ekspor komoditas non-migas unggulan Indonesia. Berikutnya, negara penyumbang surplus terbesar Indonesia di bulan Maret 2025. Seperti kita ketahui bersama, surplus neraca perdagangan Indonesia ini berlanjut selama 59 bulan beruntun. Yang pertama ternyata masih Amerika Serikat dengan neraca perdagangan 1,98 miliar dolar Amerika Serikat, ekspornya 2,63 miliar, impornya 0,65 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti oleh India dan Filipina. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, kemudian Pak Abdul Sabur. Nah, Pak Joshua, kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati bersama? Bahwa memang kita masih melanjutkan proses negosiasi, tapi ternyata penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia pun ternyata juga masih Amerika Serikat. Nih, Pak, silakan. Iya, itulah saya pikir menjadi salah satu penyebab ya murkanya Donald Trump ya, karena Indonesia menjadi salah satu penyebab defisit ataupun defisit yang dialami oleh pemerintah oleh Amerika Serikat ya, termasuk dalam 15 negara yang menyebabkan Amerika itu mengalami defisit, sehingga memang Indonesia mengalami ataupun dikenakan tarif tadi 32%. Dan kalau kita melihat secara spesifik misalkan neraca dagang di bulan Maret, memang ada beberapa komoditas ekspornya mengalami peningkatan, seperti misalkan besi dan baja. Ini dengan tujuan misalkan baik itu ke ekspor ke
ke China, ataupun misalkan ada beberapa produk lainnya pun juga yang sebelum tarif itu berlaku itu para pelaku misalkan atau para eksportir melakukan front loading ya sebelum kebijakan tarif itu berlaku. Namun kedepannya kita perlu mencermati sekali lagi bahwa perubahan tatanan global tadi itu akan merubah fragmentasi blok perdagangan, juga eskalasi tarif dan juga hambatan non tarif global, shifting tadi rantai pasokan global, dan juga secara khusus juga buat Indonesia, saya pikir harapannya Indonesia bisa menjadi target trade diversion ya, artinya pasar pelarian untuk produk-produk dari negara China yang terkena tarif tinggi di Amerika Serikat. Dan ini saya pikir bisa menjadi peluang untuk investasi baru di sektor industri manufaktur ya, karena tapi memang tentunya bisa menjadi ancaman juga ya bagi industri lokal, karena tadi akan masuk juga ataupun membanjirnya produk-produk dari China yang cenderung quote-unquote lebih murah. Jadi ya selain itu pun juga saya pikir eksportir Indonesia akan menghadapi pasar global yang lebih kompetitif dan juga penuh hambatan. Jadi tentu yang ini harus bagaimana para pelaku usaha khususnya para eksportir dan juga pemerintah ini saling berkoordinasi, dan juga apapun kebijakan yang diharapkan bisa mendapatkan insentif ya untuk mendukung tadi para pelaku khususnya para eksportir, ini diharapkan bisa dikeluarkan oleh pemerintah juga sehingga dapat bisa menopang kinerja ekspor ke depannya. Baik, nah Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana pelaku usaha khususnya mebel dan kerajinan ini? Kalau melihat pangsa pasar Amerika kan memang masih cukup besar begitu ya bagi produk mebel dan kerajinan Indonesia. Sejauh mana nanti kalau memang ada perubahan tatanan perdagangan dunia yang akan terjadi nanti dampak dari tarif resiprokal ini? Ya, saya pikir Mas Pras dan teman-teman semua bahwa ada upaya dari kita juga untuk mencoba diversifikasi. Terutama ke wilayah Timur Tengah yang terlihat kan pertumbuhannya tuh sampai ke Saudi itu tumbuh 90%, tetapi size-nya masih kecil. Kemudian juga ke India, dan yang lebih penting sebetulnya juga ke negara-negara ASEAN ya. Kita punya RCEP dengan mereka, itu kan juga pasar yang besar ya sebenarnya. Kalau kita telaten ya, teliti. Tetapi apa yang disampaikan tadi bahwa ada yang lebih menarik sebetulnya ke depan. Eskalasi ini berkembang, fragmentasinya kemudian muncul blok yang disebut regional ya. Maka sebetulnya Indonesia dan kawasan ASEAN, saya punya keyakinan menjadi tempat yang paling menarik untuk dijadikan target investasi bagi pelarian dari investasi Cina yang selama ini mungkin mengalami hambatan masuk ke Amerika Serikat ya, dan bukan tidak mungkin bahwa dalam waktu dekat ini terjadi. Namun tadi yang perlu diwaspadai juga adalah market domestik kita kan juga sudah lama diserbu, khususnya misalnya sudah mencapai lebih dari 1,2 miliar dolar. Itu artinya udah mendekati ya 19 triliun barangkali itu impor dari mereka ya ke Indonesia, dan itu nggak bisa dicegah. Karena itu juga saya memberikan himbauan kepada pemerintah, mungkin ada banyak cara untuk bisa menahan laju impor mereka ke sini. Tapi kalau investasi masuk, kita mengharapkan bahwa nanti kan terjadi pertumbuhan. Ada lapangan kerja, ada alih teknologi, alih job, bahkan pertumbuhan ekspor kan menjadi signifikan ya nanti dari Indonesia. Walaupun nanti di dalam tata niaganya harus dipikirkan dengan cermat oleh pemerintah, karena nanti kan ada rebutan bahan misalnya kan. Karena kita punya bahan yang juga walaupun dianggap terbesar nomor 3 di dunia setelah Brazil dan Zaire, tapi kalau tata kelolanya yang bagus, ini akan jadi masalah ya. Kemudian yang kedua, kan nanti ada rebutan juga tenaga kerja. Nah di sini mungkin menarik ya, kalau kita mencanangkan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari pemerintah, bahkan sampai 8%, maka kuncinya tadi manufaktur ini harus digenjot Mas. Ya, itu kata kunci yang paling. Kalau nggak terjadi pertumbuhan di industri manufaktur ya, atau deindustrialisasi dibiarkan seperti sekarang, itu nggak mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan saya melihat ada sisi positif di situ ya. Moga-moga nanti negosiasi Indonesia dengan Amerika berhasil sehingga tarifnya tetap rendah, bahkan kalau perlu nol misalnya ya, sehingga Indonesia menjadi partner sangat strategis ke depan. Karena apa? Bagaimanapun kita sadari pasar terbesar kita adalah masih Amerika Serikat ya.
Oke, 53,7% itu nggak mudah Mas untuk dialihkan baik. dengan waktu pendek ke negara lain. Nah, Demikian. baik Pak Abdul. Nah, lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, perubahan tatanan dari perdagangan global seperti supply chain, kemudian negara-negara produsen, pangsa pasar begitu, apakah nanti akan menguntungkan Indonesia atau lagi-lagi yang dikhawatirkan Pak Joshua tadi, kemudian bahwa Indonesia akhirnya menjadi pangsa pasar saja nih bagi produk-produk luar negeri yang terdampak dari dibloknya posisi masuk ke Amerika Serikat karena adanya perubahan tarif impor sendiri, atau bagaimana? Kita bahas di segmen berikutnya lagi Pak Abdul Sabur dan Pak Joshua. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, kemudian Pak Abdul Sabur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Nah, Pak Abdul, lantas bagaimana kalau kita lihat dengan posisi Indonesia tadi, kekhawatiran yang seperti disampaikan Pak Joshua, jangan sampai Indonesia ini justru menjadi pasarnya nih produk-produk asing yang masuk ke Indonesia karena pasar mereka di Amerika Serikat mengalami hambatan begitu, dalam arti ada tarif di sana yang dinaikkan. Silakan Pak. Iya, iya. Mas Pras, sebelum kita dikenakan tarif ya dalam kondisi negosiasi, sebenarnya jauh hari kita sudah diserbu oleh barang-barang berbagai negara, terutama dari Cina. Cina itu 87% barangkali ya memasuki barang ke Indonesia itu, baik untuk mebel dan kerajinannya, sehingga mencapai angkanya 1,2 miliar dolar. Itu kan berarti sangat besar sekali. Nah, apalagi nanti kalau tarif ini betul-betul efektif, ya, sehingga nanti serbuan barang dari luar itu, khususnya dari Cina, tuh kayaknya sulit dibendung. Nah, karena itu memang pemerintah harus punya program yang komprehensif, dan poinnya adalah bagaimana memastikan Indonesia punya daya saing yang membaik, ya. Artinya sejumlah peraturan dan regulasi yang tidak memihak dunia usaha betul-betul harus dibuang jauh tuh. Tetapi regulasi yang mendukung pertumbuhan seperti penguatan daya saing tadi, dalam hal ini misalnya perbaikan kinerja sumber daya manusia, kemudian rantai pasok dan sebagainya, itu yang ditekankan. Kalau perlu malah subsidi untuk teknologi ya, produksi. Seperti kami misalnya di Mebel ini terlalu jauh tertinggal. Bahkan Vietnam, karena di belakang Vietnam ini kan Cina ya sebenarnya ya, 620 industri mebel yang relokasi di Cina dalam 10 tahun terakhir ini kan memungkinkan mereka punya teknologi yang sangat canggih dan kita tertinggal jauh. Nah, di situ pemerintah perlu melihat bahwa subsidi untuk mendukung teknologi produksi itu penting sekali ya, dan itu adalah salah satu cara untuk bisa kita melakukan akselerasi, sehingga pada gilirannya kalau kita berhadapan dengan Vietnam, Malaysia, yang notabene negara ASEAN ini akan menjadi paling kuat nanti memasuki ke Eropa, bahkan terutama ke Amerika Serikat, kita bisa dipastikan mampu bersaing dengan dua negara tadi, yaitu Vietnam, Malaysia, ya. Karena bagaimanapun kita akui Vietnam dan Malaysia ini sangat kuat, ya. Mereka didukung dengan teknologi canggih, dengan infrastruktur manajemen yang lebih baik daripada kita. Nah, ini pemerintah harus melihat ini sebagai bagian yang sangat penting. Jadi artinya 3 bulan ini bukan hanya dalam konteks persiapan negosiasi ke luar dalam hal ini ke Amerika, tapi juga berbenah dalam negeri untuk memastikan regulasi yang ada ini betul-betul regulasi yang memihak dunia usaha. Baik Pak Abdul. Nah Pak Joshua, lantas strategi untuk memitigasi, mengantisipasi dampak perubahan tatanan perdagangan dunia yang berpotensi terjadi begitu dengan adanya perang tarif ini apa? Bentuk kehadiran pemerintah seperti apa? Mengingat tadi perlu ada dukungan, entah itu pendanaan, entah subsidi dan lain-lain begitu, untuk mengurangi atau menutup gap lah tadi teknologi yang tertinggal begitu kalau misalnya kita bicara mengenai industri mebel dan kerajinan, Pak Joshua. Ya, tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Abdul Sabur, dan mungkin saya menambahkan saja beberapa hal. Tadi kami sudah ulas juga bagaimana pemerintah mengupayakan diversifikasi pasar ekspor di luar Amerika Serikat dan juga China. Yang kedua juga adalah mempercepat negosiasi dan juga implementasi perjanjian perdagangan bilateral dan juga multilateral yang baru, IUCPA, RCEP, ini juga saya pikir harus dipercepat. Yang ketiga adalah penguatan industri substitusi impor, ya, untuk dalam hal tadi memitigasi ataupun mengurangi impor dan juga mempercepat hilirisasi. Yang keempat juga tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyiapkan stimulus fiskal yang bersifat counter cyclical, khususnya buat mendukung sektor-sektor
industri yang tadi yang terkena dampak langsung ya, dampak langsung dari kebijakan resiprokal tarif dari Amerika Serikat tersebut. Yang kelima adalah saya pikir adalah bagaimana menarik investasi baru untuk menggantikan peluang-peluang investasi yang tadi sudah disampaikan juga ya akan hilang ya. Namun juga saya melihat bahwa dari sisi dampak tidak langsungnya, tadi dampak langsungnya kemungkinan tadi ada beberapa sektor industri yang terkena dampak, tapi juga kita perlu mencermati dampak tidak langsung ya dari kebijakan tarif resiprokal tarif tersebut, karena ini pun juga sudah berdampak kepada penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti misalkan batu bara, CPO dan juga nikel, sehingga ini pun juga akan bisa mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia ke depannya. Dan oleh sebab itu saya mencermati bahwa di tengah kondisi situasi global yang tidak bisa diprediksi saat ini, oleh sebab itu saya pikir pemerintah juga perlu mendukung ataupun mendorong ya solidnya konsumsi dalam negeri ya, karena faktanya pun juga kalau kita lihat dalam 5-10 tahun terakhir ini kelas menengah mengalami penurunan, lalu juga daya beli kelas menengah pun juga menurun ya, konsumsi belanja masyarakat pun juga mengalami pelemahan, sehingga ini yang harus juga disikapi oleh pemerintah ya, karena tadi untuk daripada karena kalau kita melihat pasarnya di dalam negeri sendiri pun juga sebenarnya masih tetap terbuka ya, jadi artinya karena tadi situasi global tadi ya karena adanya perubahan tatanan perdagangan global ini ya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu ya kita berdikari dalam hal ini bagaimana memperkuat konsumsi domestik ya, karena dengan penguatan konsumsi domestik sendiri harapannya tadi barang dan jasa yang kita produksi, khususnya barang-barang komoditas unggulan kita ini bisa kita konsumsi sendiri di dalam negeri, dan tadi dengan mengupayakan juga diversifikasi ke tujuan-tujuan ekspor yang baru ya, non tradisional ya. Itu saya pikir dengan kita bergabung dengan BRICS ya, banyak sekali negara-negara di anggota BRICS yang beberapanya yang kita belum memiliki free trade agreement, sehingga itu pun juga kita bisa perluas perjanjian perdagangan tersebut, sehingga ini akan bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor komoditas kita, baik itu manufaktur dan juga non manufaktur. Ya, sebenarnya berarti masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan begitu ya untuk mengoptimalkan kondisi seperti saat ini yang Pak Abdul Sobur sampaikan. 3 bulan ini harus bisa dimanfaatkan optimal untuk bisa bagaimana kita melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tapi di dalam negeri pun saat ini juga kita berusaha untuk memperbaiki lagi dari sisi tadi penguatan regulasi juga, bagaimana penguatan juga dari daya saing competitiveness dari produk-produk Indonesia begitu untuk pasar internasional begitu. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Joshua, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas waktu sharing informasi dan update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Joshua.